Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lemisan dari jurusan Teknik Elektro semester 5 non-rek. Oke, kali ini saya akan membawakan materi tentang robot manipulator SCARA dari mata kuliah Robotika Industri. Oke, yang saya bahas adalah robot manipulator SCARA. Kita mulai slideshow-nya. Nah, SCARA sendiri adalah kepanjangan dari Selective Compense Automatic Robot Arm atau robot lengan yang mempunyai dua revolve joint dalam sebuah bidang horizontal yang memungkinkan lengan dapat diperpanjang dalam bidang kerja horizontal. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar tersebut. Jadi fungsinya seperti itu, pergerakannya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu robot yang paling bagus untuk mendemonstrasikan fungsi pengambilan dan penempatan objek. Untuk tampilan sisi robotnya sendiri adalah seperti ini. Untuk ukurannya sendiri, dia tingginya hampir 70-80 cm dan panjang lengannya bisa sampai 1 meter lebih. Kita lihat modelnya, desainnya seperti ini. Nah, untuk sambungan dasarnya, dia ada dua jenis. Ada yang bergerak secara horizontal, ada yang bergerak secara vertikal. Dalam pergerakan langsung force actuator ini terhubung langsung ke beban atau artikulasi tanpa menggunakan peredaman perantara yang memperkenalkan serangkaian kerugian seperti permainan sulit, gesekan, atau penurunan kekakuan aktuator. Keuntungan motor AC bagi puncak ini tidak menimbulkan masalah perawatan karena tidak memiliki sikat. Bagian belitan bersentuhan langsung dengan rumahan ada kapasitas yang besar untuk mengevakuasi panas. Kontrol posisi biasanya dilakukan untuk menggunakan sensor eksternal tambahan. Beginilah cara detektor posisi rotor yang memiliki motor itu sendiri digunakan. Sistem sensornya sendiri ada 4. Sensor posisi angular atau yang pick up sudut menawarkan ketahanan mekanis baik selama operasi robot, kekebalan terhadap kontaminasi, kelembapan suhu, dan keterangan tinggi. Sensor linear LVDT atau transformator diferensial variasi linear karena memiliki resolusi tak terbatas, gesekan rendah, pengulangan tinggi, dan linear tinggi, sensitif tinggi, dan respon dinamis tinggi. Speed sensor diperlukan untuk meningkatkan perilaku dinamis aktuator robot. Tachometer akan digunakan dan digabungkan ke poros. Dan yang terakhir adalah sensor kehadiran, mampu mendeteksi keberadaan suatu objek melalui radius aksi yang ditentukan. Nextnya, berikut adalah motor dan sensornya. Di sisi ini ada empat motor dan sensor yang digunakan. Di sisi sini sensornya, di sini motor yang digunakan untuk atas bawah, pergerakan yang atas bawah, sedangkan ini yang bergeser ke samping. Ini pun bergeser ke samping. Ini mengatur ketinggian untuk mengambil objek. Sensornya di sini untuk mengambil objek. Tenaga penggeraknya sendiri adalah yang pertama itu bukan ban, bukan hidrolika, melainkan adalah listrik. Motor arus sara dibuang karena pemeliharaan sikat dan konsistensi mereka yang dapat menjawabkan masalah dalam pembersihan. Di sisi lain, operasi motor pada kecepatan rendah langkah demi langkah tidak mulus yang berbahaya, menangani lecet dan hilang presisi. Oleh karena itu, motor AC akan digunakan. Contoh aplikasinya dalam dunia farmasi, industri farmasi. Robot terletak di tengah kerja untuk menghasilkan bidang aksinya. Seperti ini. Jadi, ini obat-obatan farmasinya. Robotnya berada di tengah untuk memindahkan objek dari sebelah sini ke sebelah sini. Ini. Jadi, ini dia robotnya. Kalau tampak dari atas, ini objek-objeknya.
yang mau dipindahkan dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nextnya, ruang kerjanya itu adalah bidang aksi volume yang bisa Anda raih dari akhir robot. Nah, ini ruang kerjanya. Jadi, ada sekitar sampai sini, berputar. Karena motor kenapa bentuk pergerakannya seperti ini? Karena motornya diatur sampai putar gini aja, udah sampai 360 derajat. Dia bentuknya. Contoh penerapannya itu dari industri farmasi, yakni proses pengemasan blister setelah sterilisasi akhir. Jadi kalau sudah disterilkan, alangkah baiknya memang dipakai menggunakan robot, karena kalau disterilkan lalu disentuh lagi sama manusia itu sangat-sangat tidak worth it menurut saya. Batasan prosesnya itu menangani proses dengan kecepatan Anda untuk dihindari, membuat kolom udara modifikasi suhu melempuk, perubahan kimia dari isi sampel, perubahan suhu tersebut, menjaga kebersihan lingkungan bebas bakteri dan presisi. Berikut dia contohnya. Nah, seperti ini proses kerjanya. Saya rasa sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.